pendidikan, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu dengan keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan kami dari BPJS Ketenagakerjaan izin menyampaikan terkait apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwasanya kami dari BPJS Ketenagakerjaan ingin menyampaikan terkait dengan program-program BPJS Ketenagakerjaan, yang mana BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program daripada program pemerintah, apalagi khususnya di pandemi COVID ini BPJS Ketenagakerjaan sangat diberikan tanggung jawab kepada pemerintah melalui impres yang belum lama dibuat oleh Presiden, yaitu Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2021 terkait dengan perlindungan kepada tenaga kerja, yang mana di kondisi pandemi saat ini benar-benar semua orang membutuhkan yang namanya perlindungan. Salah satunya jaminan sosial yang ada di Indonesia ini, yang mana itu adalah program negara, adalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, mungkin nanti karena waktunya mungkin ini hari Jumat akan saya sampaikan poin-poinnya. Kalau misalnya nanti belum jelas, belum jauh, boleh dicatat dan ditanyakan. Ataupun ketika nanti Bapak Ibu menginginkan pendampingan ketika mensosialisasikan kepada guru-guru yang ada di kecamatan, baik KB, TK, SD, dan SMP, insya Allah dari BPJS Ketenagakerjaan siap mendampingi. Nah, karena sebetulnya ini sudah berjalan sosialisasi di kecamatan, sudah sekitar 20 dari 21 sekitar 11 yang sudah kita sosialisasi, karena terakhir kemarin mengingat pandemi COVID, kita dari Dinas Pendidikan diminta untuk berhenti dulu karena mematuhi protokol COVID, dan mungkin hari ini adalah tindak lanjut lebih efektif dikumpulkan satu ruangan untuk beberapa kecamatan yang belum disosialisasi. Nah, selanjutnya saya lanjutkan tadi terkait dengan program pemerintah tadi, yang mana jaminan sosial itu ada dua. Yang pertama BPJS Kesehatan yang mungkin sering didengar. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan ini juga program negara juga, program pemerintah, tapi fungsinya berbeda, instansinya berbeda, kantornya juga berbeda. Nah, pada kesempatan ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, berbeda dengan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian ini mungkin yang poin yang harus saya jelaskan, karena masih saya yakin di luar sana masih banyak yang bingung, guru-guru khususnya apa perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Intinya adalah di sebelah kiri, di depan Bapak Ibu, ini kita buat rangkuman BPJS Kesehatan, dan di sebelah kanan kita buat rangkuman BPJS Ketenagakerjaan. Ini dua badan penyelenggara jaminan sosial yang dibuat oleh negara, tapi fungsinya berbeda. Kalau depannya namanya sama BPJS, nah, cuman ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Lebih mudahnya kami sering menyampaikan dari kasusnya dulu, dari peserta BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, dilihat dari kasusnya dulu. Nah, yang sebelah kiri ini BPJS Kesehatan, ini ada kasus orang sakit. Nah, orang sakit ini tidak harus bekerja, tidak harus bekerja, tapi orang umum pun yang tidak bekerja bisa sakit. Nah, contohnya ada sakit jantung, sakit yang lain juga, baik yang sakit ringan maupun sakit kronis, itu secara otomatis ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang bertanggung jawab adalah BPJS Kesehatan.
Ruang lingkup BPJS Kesehatan yang pertama adalah menangani kasus sakit atau penyakit. Yang kedua, menangani melindungi peserta seluruh masyarakat Indonesia. Jadi baik yang kerja tidak kerja itu pasti sakit. Nah, coverage-nya adalah BPJS Kesehatan. Nah, kemudian BPJS Ketenagakerjaan berbeda. Karena BPJS Ketenagakerjaan adalah khusus untuk pekerja saja, perlindungan untuk pekerja. Kalau BPJS Kesehatan tadi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi baik yang kerja tidak kerja itu bisa sakit, sehingga tanggung jawab BPJS Kesehatan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan ini hanya khusus untuk melindungi pekerja saja. Apa saja yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja tadi? Kita melihat dari kasusnya dulu. Ini ada pekerja yang wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan adalah orang yang bekerja. Apabila ada orang yang tidak bekerja mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, secara otomatis tidak bisa. Jadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini mengikuti kondisi. Kalau BPJS Kesehatan, seluruh masyarakat diwajibkan. Kalau tidak bayar iuran didenda. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan, saat ini kita bekerja, kemudian di kemudian hari tidak bekerja, itu bisa dinonaktifkan kepesertaannya dan tidak dibebankan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian dari kasusnya yang berhubungan dengan fasilitas rumah sakit, BPJS Ketenagakerjaan menangani kasus kecelakaan kerja. Yang dimaksud kecelakaan kerja ini, semisal guru, itu tidak hanya resiko di tempat kerja saja atau pada saat mengajar, tapi yang justru yang paling berisiko adalah ketika perjalanan mau berangkat kerja ataupun pulang kerja atau pas ada tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah yang sudah ikut BPJS Kesehatan wajib terdaftar BPJS Ketenagakerjaan? Misal ada guru TK ataupun guru KB sudah terdaftar BPJS Kesehatan, yang sering banyak pertanyaan, apakah tetap diwajibkan ikut BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya adalah wajib. Karena kita melihat kasus yang sudah terjadi. Seluruh masyarakat itu sudah punya KIS dan BPJS Kesehatan. Kita tahu bahwa BPJS Kesehatan hanya untuk melindungi penyakit saja, untuk fasilitas berobat terkait dengan penyakit saja. Tapi ketika ada kasus kecelakaan kerja, mau berangkat kerja atau pulang kerja, dan guru misalnya terjadi kasus kecelakaan kerja setelah pulang kerja, hanya punya kartu BPJS Kesehatan atau KIS masuk rumah sakit, nah, secara otomatis oleh rumah sakit akan ditolak, tidak bisa mendapatkan fasilitas pengobatan. Ini yang terjadi, dan ini baru-baru saja. Mengapa? Karena program yang ada di BPJS Kesehatan, programnya adalah jaminan kesehatan. Kalau bicara resiko kerja, itu berarti menyangkut jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan kerja itu hanya di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang harus jauh harus saya terangkan secara detail, karena ini menyangkut pasti nanti di lapangan banyak pertanyaan seperti ini. Yang pertama pertanyaannya adalah bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, banyak yang tidak tahu. Kemudian pertanyaan kedua, kalau sudah ikut BPJS Kesehatan, apakah harus wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya adalah wajib. Karena ketika hanya punya BPJS Kesehatan saja, terjadi kecelakaan kerja masuk rumah sakit, itu akan ditolak oleh rumah sakit. Sehingga yang sering terjadi, kita mendengar berita-berita baik di media maupun di TV, banyak kasus peserta BPJS yang ditolak oleh rumah sakit. Alasannya apa? Kebanyakan alasannya karena terjadi kecelakaan kerja. Nah, sekali lagi sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa ketika ada kasus kecelakaan kerja, itu yang jamin bukan kesehatan tapi ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan. Yang jauh dari sini sudah jelas perbedaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sudah ya? Ya. Jadi nanti boleh bertanya kalau ada kasus seperti apa, boleh nanti sebagai contoh boleh ditanyakan. Nah, ruang lingkupnya yang sering terjadi kecelakaan itu justru di jalan raya. Ini
saya buat kronologis. Ini sering terjadi klaim yang ditolak oleh rumah sakit, misalnya hanya punya BPJS Kesehatan, kebanyakan kasus kecelakaan itu. Karena banyak orang yang tidak tahu ketika ikut BPJS Kesehatan dirasa sudah ikut. Tapi ketika masuk rumah sakit pasti bertanya, mohon maaf Bapak, tadi seperti apa kronologisnya? Nah, kemudian dijawab. Dan jawabannya harus jujur. Nanti akan kelihatan jujur dan tidak, karena di BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan itu kita punya tim namanya verifikator, verifikasi kasus. Nanti akan ditanya, kalau pertanyaannya jawabannya adalah tadi mau berangkat kerja terjadi kecelakaan kerja, hanya menunjukkan kartu BPJS Kesehatan, itu ditolak, karena pasti yang ditanyakan mana kartu BPJS Ketenagakerjaannya. Kemudian terkait dengan fasilitas rumah sakit, kalau di BPJS Kesehatan pasti mengenal kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian kalau terjadi kecelakaan kerja, mencari vaskesnya di mana, kalau bukan vaskesnya ditolak. Nah, tapi kalau saat ini, yang hari ini saya sampaikan ini, kami dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan tidak mengenal kelas. Jadi seluruh peserta, baik yang iurannya disubsidi yang paling rendah maupun iurannya yang besar seperti di perusahaan, itu manfaatnya sama karena subsidi silang gotong royong. Ketika terjadi kecelakaan kerja, tidak mencari vaskes, masuk rumah sakit mana saja boleh, justru kita arahkan ke rumah sakit. Nah, misalnya langsung ke KSH boleh, tanpa harus melalui puskesmas dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk rumah sakit, nantinya di situ di rumah sakit akan ada formulir yang harus diisi. Karena yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya biaya pengobatannya saja, biaya pengobatan sampai sembuh. Walaupun misalnya iurannya 10.600 untuk guru GTT PTT, tapi ketika masuk rumah sakit ada kecelakaan kerja dirawat sampai sembuh. Kemudian tidak mengenal kelas. Kemudian selama dirawat di rumah sakit ini diberikan santunan gaji. Jadi sudah diobati. Kemudian dari program pemerintah ini juga melalui BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bekerja tapi karena dirawat di rumah sakit itu diberikan gaji setiap selama tidak bisa bekerja karena dirawat. Kemudian selanjutnya ketika selamat ada santunan cacat, ketika meninggal ada santunan meninggal. Santunan cacat dan santunan meninggal. Nah, itu namanya jaminan kecelakaan kerja. Kemudian kalau ada kasus meninggal dunia disebabkan karena bukan kecelakaan kerja, nah, ini tetap dapat manfaat santunan juga. Santunannya kalau meninggal dunia itu 42 juta. Itu pasti dapat, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Kemudian ini terkait manfaat. Dan kemudian menyikapi terkait dengan adanya peraturan-peraturan ini di masa pandemi COVID. Nah, mungkin yang kita tahu bahwa kemarin sebetulnya sekolah-sekolah sudah kita kasih surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang mana pada surat edaran itu sudah mewakili beberapa peraturan dari undang-undang, dari peraturan Menteri Pendidikan, dari peraturan Bupati. Kemudian yang intinya adalah guru ini, PTT khususnya non ASN ini diberikan keringanan iuran. Iurannya berapa? 10.600. Nah, anggap saja dibulatkan 10.600 setiap bulan per orang. Kemudian kalau seandainya, nah ini didaftarkan secara lembaga, jadi TK apa, KP apa, nanti di situ kolektif. Jadi ada muncul kode pembayaran, misalnya satu kode pembayaran untuk membayar 4 orang, 3 orang sesuai dengan jumlah tenaga kerja di sekolah. Nah ini sudah berjalan di beberapa kecamatan yang sudah kita sosialisasi. Cuman mungkin yang hari ini ada dari Margoyoso juga, mungkin ya dulu pernah kita sosialisasi, tapi khususnya Margoyoso
Mungkin kemarin juga antara BPJS Tenagakerjaan dan Kesehatan akhirnya tetap ditanggung untuk dari ini. Nah, khususnya yang belum ini ada 10 Warwil dulu kemarin sudah ada keterangannya juga. Nah, mungkin nanti minta tolong setelah mendapatkan surat ini, minta tolong diteruskan ke sekolah-sekolah karena mereka butuh, Pak. Mereka butuh. Hanya saja mereka tidak tahu. Karena kalau melihat kondisinya yang sudah kita sosialisasi dengan iuran 10.600 dan melihat kondisi saat ini seperti ini, ternyata mereka butuh perlindungan. Tapi kalau menunggu harus ada penganggaran dan lain sebagainya, itu prosesnya lama. Sedangkan yang namanya resiko tidak bisa kita tunda. Sehingga kita dari pemerintah, khususnya pemerintah mewakili pemerintah, kita butuh cara cepat dan efektif dan meringankan. Sebetulnya iurannya ini menjauh. Ini seperti yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, per bulannya itu sebetulnya yang 10.600 itu 311.000. Nah, kemudian yang tadi sebelahnya itu misalnya pekerja informal itu seperti petani nelayan itu kalau yang mampu itu 78.000. Nah, sehingga ini disubsidi oleh pemerintah yang harusnya tadi 300 sekian itu hanya 10.600 dengan manfaat yang sama. Tapi ini hanya khusus diperuntukkan khusus non ASN. Tapi kalau bukan non ASN, misalnya istrinya atau suaminya si guru tadi mau ikut, ini banyak juga yang bertanya ke kecamatan kemarin. Itu boleh ikut, tapi iurannya per bulan tetap disubsidi, tapi 16.800. Gitu. Nah, intinya adalah menyikapi dengan kondisi saat ini karena pandemi COVID ini sudah resiko tinggi juga, walaupun tidak ada pandemi yang namanya resiko kecelakaan kerja juga setiap hari bahkan ada yang klaim ke kami. Tapi menyikapi hal ini kalau menunggu penganggaran kemarin sudah kita diskusikan dengan pemerintah Kabupaten Pati, prosesnya cukup panjang. Seperti hanya perangkat desa ini memang sudah dianggarkan, tapi sebelumnya mereka mandiri sambil menunggu regulasi. Nah, kenapa? Ini tetap harus dijalankan program ini, walaupun nanti iurannya mandiri, tapi jangan khawatir, walaupun mandiri iurannya tetap kita subsidi yang paling rendah. Itu 10.600. Monggo kita ingat-ingat kalau ada yang bertanya iurannya berapa, 10.600. Insya Allah dengan iuran yang paling rendah ini, guru GTT, PTT kalau sudah tahu manfaatnya, mereka tidak akan keberatan seperti yang sudah jalan. Ketika ikut 10.600 per bulan per orang, itu nanti akan dijamin kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja ini seperti tadi yang saya jelaskan. Jika terjadi resiko kecelakaan, masuk rumah sakit dibiayai sampai sembuh. Kemudian kalau jaminan kematian ini tidak ada hubungannya dengan resiko kerja, meninggal apapun akan kita berikan santunan 42 juta dari iuran yang 10.600 ini. Baru bayar sekali, kemudian terjadi meninggal, jauh meninggalnya apa saja. Termasuk kemarin saya tanyakan ternyata bunuh diri itu juga ditanggung 42 juta. Tapi santunan ini diperuntukkan untuk ahli warisnya. Untuk yang mati ya. Cocok. Jadi sekali lagi kenapa seperti itu? Kenapa kalau tidak ada filter? Ini berbeda dengan asuransi. Kalau asuransi itu ada batasan-batasan, misalnya masuk rumah sakit kalau sudah 20 juta dengan jasa raja, ya sudah, sisanya ditanggung pribadi. Tapi kalau ini bukan asuransi, ini namanya jaminan sosial. Jadi yang namanya jaminan sosial itu dasarnya tidak mengambil keuntungan, yang kedua ini program negara. Intinya adalah kenapa iuran murah dan iuran yang standar yang memang segitu itu manfaatnya sama, karena ini subsidi silang
Jadi tenaga kerja yang mampu itu mensubsidi untuk pekerja-pekerja yang mungkin dari segi penghasilannya tidak stabil. Nah, kalau kita tahu kondisinya PTT ini, ternyata seperti itu, akhirnya bisa dimasukkan iuran terendah 10.600. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi insya Allah dengan kebijakan ini, dan sangat jelas sekali kalau membaca aturannya, jadi ketika nanti kita sampaikan kepada mereka dan itu wajib, itu memang sudah sesuai aturan. Karena tujuannya adalah kita bayangkan saja PTT itu dengan penghasilan seperti itu tanpa ada perlindungan, kalau terjadi sesuatu tidak ada peran dari pemerintah, padahal mereka itu memperjuangkan masa depan bangsa ini melalui kegiatan mereka mengajar anak-anak dan lain sebagainya. Tapi ketika pada saat mereka butuh kita tidak bisa apa-apa. Ketika ada kasus kecelakaan kerja, kita hanya mengucapkan bela sungkawa dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dengan kondisi seperti ini, dengan program ini, seandainya itu terjadi pada mereka ada resiko musibah. Dengan adanya program seperti ini peran kita sebagai bagian dari pemerintah yang untuk memperhatikan mereka. Saya minta bantuan juga, karena kalau saya BPJS Tenaga terus terjun langsung ke mereka, saya rasa kurang efektif. Tapi ketika melalui dinas, kemudian di bawahnya ada tingkat kecamatan, insya Allah efektif. Nah, saya mohon sekali lagi bantuannya. Setelah Bapak Ibu sudah mengetahui manfaatnya seperti ini kita anggap ibadah, karena mereka tidak ikut BPJS Tenaga Kerja itu tidak tahu. Nah, kita bayangkan sekali lagi, kalau mereka ada kasus musibah itu dengan penghasilannya tidak belum sesuai harapan mereka, ketika ada kasus masuk rumah sakit butuh biaya besar, bahkan mereka setiap hari mengorbankan waktunya untuk keluarganya, justru mereka akan membebankan keluarga mereka. Ketika itu BPJS Tenaga Kerjaan kalau diedukasi dengan baik, hanya menyisihkan uang misalnya per hari 10.600 dibagi 30 itu kan tidak ada 500 perak. Insya Allah mereka dari pemahaman seperti itu mereka tidak akan terbebani. Tapi kita bisa membuktikan pada mereka ketika ada musibah, kita bisa hadir untuk membantu mereka tanpa harus bingung cari uang di mana dan sebagainya. Ini sudah melalui program pemerintah. Nah, kemudian kalau mereka musibah meninggal dunia, mereka meninggalkan anak, dan padahal anak itu membutuhkan orang tua untuk disekolahkan dan lain sebagainya, alhamdulillah melalui impres ini, kalau pesertaannya sudah 1 tahun, kemudian peserta ini meninggal dunia, masih menyisakan 2 anak masih sekolah, itu akan diberikan beasiswa dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Syaratnya hanya membayar iuran 10.600. Tapi terkait manfaat dari pemerintah tidak ada remnya. Nah, ada pertanyaan, kenapa kalau tidak digratiskan? Nah, kita tahu dari dulu negara kita itu banyak bantuan dan gratisan, tapi ternyata itu tidak mendidik mereka. Dan sos dan lain sebagainya, jamkes, maskis dan lain sebagainya, tapi justru mereka tidak terdidik. Dan sistem ini tidak jalan. Nah, tapi ketika tetap ada iuran, walaupun iurannya dibantu, nah itu justru melatih kemandirian. Ternyata di sini saya baru tahu ternyata ada motivasinya. Waktu itu sempat saya menanyakan kenapa kok tidak digratiskan dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu tidak mendidik seperti itu. Tapi dengan iuran yang rendah, tapi manfaatnya sama, nah, mereka akan termotivasi. Sekarang saya dibantu, tapi nanti insya Allah di kemudian hari saya gantian akan membantu. Nah, jadi iuran ini disubsidi, tidak hanya disubsidi oleh pemerintah, tapi iuran ini disubsidi oleh tenaga kerja yang ada di perusahaan besar. Yang minimal per bulan iurannya 300.000. Uangnya dikelola oleh lembaga jaminan sosial untuk memberikan bantuan-bantuan pada orang yang membutuhkan karena kasus sosial. Nah, intinya seperti itu. Ini sedikit
paparan dari BPJS Ketenagakerjaan yang saya rasa kalau menanyakan terkait dengan aturannya sudah jelas, kemudian terkait dengan manfaat, poin-poinnya sudah jelas, dan nanti siap-siap mawon kalau sudah di kecamatan, kalau ada pertanyaan, saya butuh bantuan, nanti mohon teman-teman DPP mohon dibantu dari Bapak Paul atau Bapak Ibu penilik, dibantu untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan ini. Karena mereka sudah mendapat surat dari kami. Karena kemarin karena tidak bisa sosialisasi kami bersurat. Karena jangan sampai yang sudah mendapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kalau ada sesuatu sudah ditanggung, kemudian karena gara-gara pandemi kita tidak punya solusi, akhirnya kita memberikan surat supaya apa? Kita juga tidak disalahkan juga. Kok sana dijamin, kok sini belum dijamin. Nah, ini menjadi permasalahan baru nantinya. Tapi intinya adalah bisa mungkin kita memberikan solusi walaupun kemarin tidak bisa sosialisasi soal ke Bapak Ibu semua di kecamatan, tapi kami dari BPJS Ketenagakerjaan kemarin sudah bersurat menindaklanjuti daripada surat edaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Nah, insya Allah dengan surat itu mereka akan tahu juga. Hanya saja mereka memang kalau tidak dibantu dijelaskan, mereka tidak akan tahu. Nah, mungkin nanti kalau waktunya memungkinkan, ya tidak apa-apa kami dampingi di kecamatan-kecamatan untuk diadakan sosialisasi supaya lebih mengena dan lebih efektif juga, supaya mereka tidak salah paham terkait dengan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pati ini. Saya rasa seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan dari Burus atau ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah kami siap membantu untuk memberikan jawaban. Insya Allah langsung monggo ada pertanyaan. Dari depan dulu, monggo boleh bisa ditanyakan.